Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ya di channel Fish Club, dimana channel ini akan membahas seputar perikanan, terutama untuk ikan sana ya guys. Karena tetap di ikan sana ya, kali ini kita akan tetap membahas di ikan sana. Oke, dan di video kali ini saya akan menjelaskan lagi soal air nih. Ini soal air nih. Jadi apakah air dingin itu berpengaruh terhadap ikan sana maru gitu ya? Jadi apakah sana maru itu kalau airnya dingin ataupun airnya suhunya dingin itu apakah akan mempengaruhi dari progresan sana maru tersebut? Salah satunya ya penyebab ataupun masalahnya yang sering dialami ataupun sering didapatkan ya pada teman-teman yang lagi progres sana maru tetapi suhunya dingin ataupun tempat tinggal kalian itu di daerah pegunungan gitu ya. Jadi apakah itu akan mempengaruhi dari progresan ikan sana maru kalian? Lalu bagaimana caranya agar tetap aman dan ikannya itu tetap sehat ataupun tetap bisa berkembang, berwarna dan berbunga gitu ya. Oke, kita akan bahas soal ini. Simak terus videonya, dan untuk kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa ya untuk bantu klik tombol subscribe-nya. Oke, saya akan tunggu ya. Dalam hitungan ketiga kalian harus bantu saya untuk tombol subscribe-nya. 1, 2, 3. Oke ya, untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk air yang dingin ya, untuk air yang dingin guys, sebenarnya ya ada pengaruh dari si ikan sana maru tersebut, karena ya pada dasarnya sana maru itu berada di air-air yang hangat gitu ya, karena ini kan Yellow Sintarum gitu ya. Yellow Sintarum itu mungkin di danau Sintarumnya itu memang airnya tuh tidak dingin-dingin banget ya. Beda lagi kalau kita di daerah pegunungan gitu ya. Misalkan di Temanggung ataupun di Bogor gitu ya. Itu kan dingin mungkin ya teman-teman. Nah, sebenarnya ya kalau itu terjadi di ikan sana maru kalian, yang pertama misalkan kalian tidak punya heater. Tahu kan heater teman-teman? Heater itu alat yang untuk memanaskan air gitu ya, di dalam akuarium itu khusus untuk ikan-ikannya. Jadi heater itu bisa untuk menghangatkan ataupun menstabilkan air kalau airnya tuh dingin banget gitu ya. Nanti akan otomatis hidup dan akan mati jika airnya sudah cukup hangat gitu ya. Itu cocok sekali untuk sana maru yang berada di area dingin ya. Misalkan di tempat-tempat tadi. Sebenarnya di tempat saya pun dingin ya. Sebenarnya tuh di tempat saya pun dingin karena saya berada di kaki gunung Sindoro Sumbing ya, dan berada di kota Wonosobo tentunya ya. Wonosobo itu dingin teman-teman. Kalau dingin ya dingin banget, kalau tidak ya standar aja sih. Ini buktinya ya, ini saya pelihara dari kecil, dari ukuran 20 sentian kurang lebih. Sekarang ini udah ukuran 35 up, mungkin 35 up ya, udah seperti ini. Dan buktinya ini masih aman-aman saja, tidak nguncup, tidak mager dan malah berbunga gitu ya. Tetapi ya untuk itu semua membutuhkan adaptasi teman-teman. Jadi mager ataupun ikannya kurang aktif ataupun kuncup itu sebenarnya kalau di tempat dingin ya itu sedang beradaptasi aja ya. Jadi nanti ikannya tuh lama-lama akan settle, akan terbiasa dengan air dinginnya, terbiasa dengan air di tempat kalian. Ini tidak saya kasih heater ya, tidak saya kasih heater ataupun apa-apa. Ini cuma air biasa dengan settingan biasa seperti ini pada umumnya sana maru. Settingan biasa pada umumnya di sana maru ya, cuma pasir, air dan tank gitu ya. Tetapi saya menggunakan ketapang teman-teman. Jadi ketapang juga bisa bisa menstabilkan pH air ya. Ini seperti ini untuk ketapangnya. Nah seperti itu ya ketapangnya. Ini ikannya seperti ini. Jadi ketapang juga berpengaruh bisa membuat ikan lebih nyaman dan tentunya bisa lebih aktif lagi gitu ya. Jadi untuk kalian yang tidak punya heater dan berada di tempat yang dingin ya,
seperti di tempat tadi yang teman-teman komentar, dan hasilnya ikan yang nguncup-nguncup, coba kalian kasih ketapang ya, dikasih ketapang. Nanti seperti apa hasilnya, apakah masih mager ataupun gimana. Jadi ikan itu sedang adaptasi ya teman-teman, sedang adaptasi. Untuk pakan kalau bener-bener lagi mager, coba dikasih cacing tanah ya. Rekomendasi dari saya itu pakai pakan hidupnya tuh pakai cacing tanah agar ikannya tuh aman ya, lebih aman, lebih nyaman. Dan misalkan ada luka juga bisa berpengaruh ya. Misalkan ikan kalian lagi sakit ataupun ada luka, itu bisa menyebabkan ikan kalian juga mager. Jadi rekomendasi saya menggunakan cacing tanah aja ya. Cacing tanah itu bagus untuk ikan sana, maru juga bagus untuk proteinnya itu bagus ya. Jadi kalau dipakai juga bagus untuk memprogres bunga dari cana maru kalian gitu ya. Lalu kemarin juga ada temen yang berkomentar kemarin soal cana maru yang kosong gitu ya. Yang kosong itu kenapa bang? Kalau cana maru yang kosong itu biasanya memang lagi fase kosong ya, biasanya karena tidak nyaman ataupun usia ikan tersebut itu masih muda teman-teman. Jadi kalau usia ikan masih muda ataupun masih baby itu, kalau kosong misalkan habis dipindah tempat itu wajar-wajar saja, dan nanti juga lama-lama akan berwarna gitu ya. Jadi kalau kalian pelihara cana maru dengan ukuran yang masih kecil, misalkan di 15 cm, 18 cm, dan masih 20 cm gitu ya. Apalagi kalau ikan itu baru ngombyok, itu masih wajar sekali kalau kosong. Beda lagi kalau ikan kalian itu ikan yang sudah tua gitu ya, ikan kecil tua, ataupun ikan rawatan lama dari baby ya. Jadi seperti itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas gitu ya. Ini saya gunakan mode yang pelan ya, agar kalian lebih mudah untuk menyaring atau mendapatkan informasi di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Bantu subscribe juga agar saya lebih rutin lagi untuk upload video. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.